Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da al-iyad billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang kami hormati orang tua kami, Pak Dr. Amin, Pak Ete, yang semoga senantiasa diistiqomahkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat, dan juga para asatidzah sekalian, ustaz, ustadzah, para ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, dan juga keimanan. Semoga keimanan yang ada dalam diri kita awet sampai selama-lamanya. Salam dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, kepada para tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan hari ini adalah merajut ukhuwah, menebarkan berkah. Sebelum masuk ke sana, jadi kita akan mulai terlebih dahulu dari tafsir singkat Al-Fatihah. Kita mulai dari Al-Fatihah, nanti kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana kita merajut ukhuwah dan menebarkan keberkahan. Boleh dibuka Al-Qur'annya, HP-nya, surah Al-Fatihah. Kita tadabbur surah Al-Fatihah. Kenapa kita mulai dari Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah kedudukannya sangat istimewa. Salat kita tidak diterima kalau tidak membaca Al-Fatihah, berkaitan dengan salat. Kemudian Al-Fatihah, di antara nama Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu nama tersendiri, namanya Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Fataha artinya membuka, Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi surah Al-Fatihah adalah surah pembuka. Membuka apa? Membuka Al-Quran. Jadi pintu gerbang untuk memulai ke dalam Al-Quran adalah gerbangnya melalui Al-Fatihah. Jadi gerbang pertamanya, surat pertamanya surah Al-Fatihah. Jadi untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran, ya gerbangnya di Al-Fatihah. Kemudian nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kenapa dikatakan ibu? Karena Al-Fatihah ini memuat 3 pokok dalam agama kita. Yang pertama ada tauhid di dalamnya. Diingat-ingat nih, nanti ada tes nih, ada pertanyaan nih. Di dalamnya ada tauhid. Jadi dikatakan Ummul Quran, Ummul Kitab karena dalam Al-Fatihah memuat tauhid, yaitu akidah. Kemudian yang kedua yaitu memuat yaitu ibadah atau akhlak dan hukum-hukum, dan yang ketiga memuat tentang kisah, sejarah. Semuanya ada dalam Al-Fatihah. Kalau Al-Ikhlas, suratul Ikhlas itu sta'dilu sulusul Quran, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, kan di dalamnya dalam surah Al-Ikhlas di dalamnya adalah akidah, menjelaskan tentang akidah. Dalam Al-Fatihah di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada ibadah, dan juga di dalamnya ada kisah, sejarah. Ya nasarukumullah, bisa dibayangkan ya, Ummul Quran. Jadi ibunya Al-Quran. Jadi 113 sisanya itu anak-anaknya. Jadi untuk menjelaskan Al-Fatihah itu globalnya. Jadi untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, surat-surat setelahnya. Jadi surat-surat setelahnya itu adalah menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada 3 tadi, ada tauhid,
kemudian ada ibadah, dan juga ada sejarah, itu kisah. Kemudian nama lain Al-Fatihah, nama lainnya adalah Asy-Syafi, ya. Asy-Syafiyah, yaitu penyembuh. Jadi surah Asy-Syafiyah, yaitu surah artinya penyembuh. Pernah suatu hari ada rombongan para sahabat. Rombongan para sahabat ini melakukan sebuah perjalanan. Kemudian di perjalanan itu mereka singgah di sebuah tempat. Namun di tempat itu mereka tidak ngasih jamuan kepada para sahabat. Dan kebetulan kepala kabilah tersengat kalajengking. Kepala kabilah ini tersengat kalajengking. Lalu mereka bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan pemimpin kami? Kemudian kata para sahabat, insya Allah. Ada salah seorang sahabat mengatakan, insya Allah saya bisa. Kemudian sahabat ini membaca, jadi meruqyah pemimpin kaumnya tadi, diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kaum itu apa? Sembuh dengan izin Allah. Kemudian dikasih onta, dikasih apa? Kambing. Sebagai upahnya dikasih kambing. Jadi boleh ya Allah mengambil upah dari Al-Quran, itu boleh. Jadi yang diambil upahnya itu bukan Al-Qurannya tapi usahanya. Tadi ada usaha berusaha untuk menyembuhkan dengan Al-Quran, tapi yang dijual bukan Al-Qurannya. Karena ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini sebagiannya ada yang protes kepada sahabat yang meruqyah tadi. Ini kambing ini halal apa tidak? Kamu ini menjual Al-Fatihah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, tidak mengapa. Sebagaimana mungkin para guru-guru ngaji, ya, guru-guru TPQ, guru-guru TPA dikasih mukafaah. Jadi mukafaah itu adalah untuk mengganti usahanya, untuk mengganti waktunya, bukan untuk mengganti Qur'annya. Nggak cukup uang kita untuk membayar Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak bisa dinilai dengan harta. Ikhwan asyhadukumullah, jadi Al-Fatihah ini merupakan surah yang luar biasa, ya, surat yang luar biasa. Tapi karena saking biasanya surah Al-Fatihah, akhirnya kadang kita kurang mendalam memahami apa isi kandungan Al-Fatihah itu. Jadi harapannya setelah kajian ini kita bisa memahami setiap kalimat atau setiap ayat dari surah Al-Fatihah itu, sehingga kita bisa membawa dalam sholat, sehingga sholat kita berkualitas. Sholat kita lebih berkualitas. Ini surah yang luar biasa, surat yang biasa kita pakai setiap waktu. 17 kali minimal kita pakai surah Al-Fatihah ini. Gimana sadaqallah? Jadi dalam surah Al-Fatihah itu di dalamnya ada akmalu anwa'il ibadah. Ada bagian ibadah yang paling sempurna dari kalimat alhamdulillah. Dan juga di dalamnya ada a'zamu dalail rububiyatullah, yaitu ada bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu, rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat Rabbul Alamin. Ada Ar-Rahmanir Rahim, adalah a'zamu muta'alliq lil 'abdi, yaitu zat yang paling banyak memberikan kenikmatan kepada hamba. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin adalah Malik, yaitu a'zamu dalail rububiyatullah, yaitu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti terbesar rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rajanya hari pembalasan. Yaumuddin adalah a'zamul ayyam. Yaumuddin itu hari pembalasan adalah a'zamul ayyam, adalah hari terbesar, yaitu yaumuddin. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Maliki iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu adalah a'zam huquqillah, yaitu hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah iyyaka na'budu. Kemudian a'zamu huzudil 'abdi, yaitu rizki yang paling besar, anugerah yang paling besar yang didapati oleh seorang hamba, iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim adalah a'zamul ad'iyah, doa terbaik, doa yang paling istimewa adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah a'zamul khalqi, yaitu manusia terbaik. A'zamul khalqi adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah a'zamul firaq ibti'adan 'anil haqqi, yaitu kelompok besar
manusia yang menjauh dari apa, yang menyimpang dari kebenaran. Jadi luar biasa isi kandungan dari apa, dari Al-Fatihah. Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi hasanakumullah, bismillah itu menggunakan syibhul jumlah. Jadi ada jumlah, ada syibhul jumlah dalam nahwu, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu terdiri dari jar dan majrur. Nah, syibhul jumlah itu kalimat yang mirip dengan jumlah, tapi dia mirip dengan susunan kalimat, tetapi dia belum sempurna. Seperti misalkan begini, dengan motor baru yang nyaman, dengan motor baru dan nyaman. Paham tidak? Lengkap apa tidak kalimat ini? Dengan mobil, misalnya dengan mobil mahal dan nyaman. Kalimat ini lengkap apa tidak? Dipahami apa tidak? Tidak dipahami. Dengan mobil yang bagus atau mobil yang nyaman, dengan mobil yang bagus lagi nyaman. Kalimat ini belum sempurna. Kali ini belum sempurna karena syibul jumlah. Ada apa? Seharusnya harus ada kalimat, ya, ada kata kerja sebelumnya atau setelahnya. Misalkan berangkat ke SDIT, berangkat ke SMPIT Al-Falah dengan mobil yang bagus dan nyaman. Paham nggak? Lengkap apa tidak kalimatnya? Lengkap ya. Dengan apa, berangkat ke SDIT, berangkat ke SMPIT dengan motor Supra misalkan, warna merah, bagus. Itu udah lengkap. Tapi kalau dengan motor Supra, apa? Ngapain? Dengan motor Supra ngapain? Ya kan? Mau kemana? Nah, yurasadakumullah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat apa, kalimat yang menyempurnakannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kalimat yang menyempurnakannya, adalah ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, ada kalimat sebelumnya. Misalkan ketika kita minum bismillah, ya, minum bismillah. Saya minum dengan menyebut nama Allah. Saya minum air ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Makan, ketika itu makan bismillah, saya makan. Jadi kalimatnya bisa sebelum bismillah atau bisa setelah basmalah. Jadi ihrasakumullah, jadi dengan menyebut nama Allah saya makan, dengan menyebut nama Allah saya minum, dengan menyebut nama Allah saya bekerja, dengan menyebut nama Allah saya ini berdakwah, dengan menyebut nama Allah kalau ibu-ibu masak misalkan. Ketika kita menyebut nama Allah di situ, bada'tu bi'aunillah wa taufiqihi wa barakatihi. Saya memulai pekerjaan ini bi'aunillah, mengharapkan pertolongan Allah, wa taufiqihi, mengharapkan taufik dari Allah, wa barakatihi, mengharapkan berkeberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita, sejatinya akan memberkahi perbuatan kita. Dalam sebuah hadis, meskipun hadis dhaif, dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda bi basmalah fa huwa aqta. Segala sesuatu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu ketika tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus. Maka mulailah segala sesuatu dengan basmalah. Ketika kita minum nih, bismillah, maka tidak akan terputus. Minum kita menjadi ibadah akan ada di akhirat. Tapi kalau nggak pakai basmalah, ya terputus hanya di dunia saja, hilang dahaga kita. Ketika kita makan lapar, nggak pakai basmalah, ya terputus, hanya kenyang saja, tidak ada sampai di akhirat menjadi amal soleh. Jadi bismillah itu akan memberkahi. Dan ketika menyebut nama Allah, ini membuat segala sesuatu menjadi berkah. Di dunia saja kadang ketika kita nyebut nama selain Allah, misalkan
Nama orang terpandang aja jadi berkah, jadi urusan kadang gampang nih kan. Urusan gampang. Naik motor, kebetulan buru-buru misalkan, buru-buru nggak pakai helm, kemudian ditilang sama polisi. Kebetulan kita mau ngisi di rumahnya bupati, ya kan? Kita mau ngisi di rumahnya bupati. Mohon maaf Pak, mana helmnya Pak, mana kelengkapannya? Ya mohon maaf Pak polisi, saya mau ngisi di rumah Pak Bupati situ. Oh Pak Bupati, iya silakan. Gara-gara nama bupati jadi berkah tuh kan, jadi ada mudah. Ini apalagi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita menyebut nama Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan bismillah, kita minum bismillah, keluar rumah bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Berkah, keluar itu berkah. Ketika kita masuk ke tempat yang baru, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah itu kalimat yang luar biasa, kalimat besar, kalimat agung. Bismillah, di situ ada kata-kata Allah, a'zamu asma'il husna. Nama Allah yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Allah itu nama yang paling besar, itu Allah. Allah kan punya nama banyak, ada Ar-Razzaq, ada Al-Wadud, ada Al-Wahhab, ada Al-Qawi, ada Al-Matin. Ketika kita minta rizki, ya Razzaq, urzuqna, urzuqni. Ketika kita minta agar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Wadud. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi takut, ya Qawis, ya Qawi, ya Aziz. Ketika kita pengen didengar oleh Allah, pengen terus didengar, pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Sami', ya Basir. Tetapi ketika kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah langsung, maka itu seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkandung di kalimat Allah itu. Ketika menyebut nama Allah, ya Allah berikanlah kami rizki, bisa tuh. Ya Allah kuatkanlah hati kami, itu bisa. Ya Allah istiqomahkanlah kami, itu bisa. Ya Allah cintailah kami, itu bisa. Ada kalimat, ada nama Allah yang terbaik dalam surah Al-Fatihah. Dan itu kita lakukan ketika kita memulai perbuatan kita, pekerjaan kita, bismillah. Kalimat yang luar biasa. Seperti kisah apa dulu, yang seorang raja yang gak bisa membunuh seorang pemuda itu kan, akhirnya bisa dibunuh. Syaratnya dengan mengucapkan bismillahi rabbil ghulam, ya, dengan menyebut nama Allah, yaitu Tuhannya pemuda ini. Jadi wassalamualaikum, intinya ketika kita bismillah, ya bismillah, mengucapkan basmalah, itu kita itu tadaburnya, ya tadaburnya kita minta tolong sama Allah, kita minta taufik dari Allah, kita minta keberkahan dari Allah, agar semua perbuatan kita itu, semua perbuatan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mau perbuatan kita tidak ditolong sama Allah, meskipun hanya sekejap mata, meskipun hanya sekejap mata. Kita sedih banget kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong kita, tidak membantu kita. Maka sebutlah nama Allah itu, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua apa? Ayat berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bismillah yang ar-rahmanir-rahim dalam basmalah kita bahas di setelah alhamdulillah. Jadi yang pertama udah paham, Pak? Bismillah. Jadi bismillah itu ada kalimat sebelumnya, jadi bebas ya, itu mau kalimat apa saja, pekerjaan apa saja yang baik bisa dimulai dengan apa? Bismillah sebenarnya. Ya, bisa dimulai dengan bismillah sehingga berkah. Ya, sehingga berkah. Sehingga ketika kita ibadah, jadi kualitas ibadah itu tergantung, sebenarnya kualitas ibadah tergantung ditujukan kepada siapa. Seperti misalkan ada seorang koki yang jago masak, kemudian akan datang presiden Prabowo mau makan di situ, dia jago masaknya, bagus masaknya, lalu presiden mau ke situ, mau ke rumah makan situ, ke restoran situ. Kira-kira masakan
yang apa masakan untuk presiden ini sama apa tidak dengan masakan yang biasa dimasak oleh apa kok kita nih? Sama apa beda? Pasti beda. Pasti dia akan lebih mungkin bahannya lebih bagus gitu kan. Bahannya lebih bagus, penataannya lebih bagus, rasanya juga lebih bagus karena akan diberikan kepada presiden. Diberikan kepada presiden. Sejatinya sama. Iman asadakumullah. Kalau kita tahu ibadah kita, sholat kita untuk siapa sih sebenarnya? Kayak masak tadi untuk presiden tadi. Kita ibadah, sholat itu untuk Allah. Sebagaimana koki tadi, dia akan apa? Dia akan berusaha apa? Menyajikan masakan terbaiknya. Maka kita ketika sholat, ruku pun ruku yang terbaik, gitu kan? Sujud pun sujud yang terbaik, doa pun doa yang terbaik. Kenapa? Karena ibadah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Nah di situ alhamdu itu adalah memuji dan juga bersyukur. Memuji sekaligus apa? Bersyukur. Memuji sekaligus bersyukur. Alhamdulillah. Dan itu kita ucapkan 17 kali. Minimal 17 kali dalam sholat. Kita ini memuji Allah terus. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Dari sejak sejak kita di kandungan ibu kita sampai sekarang, sampai kita mati, kita dikasih rezeki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah di situ alnya adalah lil istighraq. Jadi segala pujian ini hanya milik Allah. Ketika kita melihat keindahan alam semesta, ya muji Allah. Sejatinya kita tuh kalau sadar, kita lagi sadar, kita muji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita daki gunung misalkan, daki gunung nih. Daki gunung, ketika udah di puncak gunung, melihat keindahan yang luar biasa, ya melihat gunung yang begitu luar biasa, dan melihat ternyata kita kecil banget dan kota-kota ternyata menjadi kecil-kecil. Subhanallah, kita muji Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah ngasih rezeki, Allah ngasih nikmat kepada kita. Alhamdulillah, sebagaimana Nabi Nuh ucapannya alhamdulillah ketika selamat dari apa? Dari banjir. Jadi banjirnya levelnya bukan kecil ya. Dunia banjir itu levelnya gunung itu tenggelam. Banjirnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, najjana minal qaumidz zalimin, yang telah menyelamatkan kami minal qaumidz zalimin, yaitu dari orang-orang zalim. Dan ini juga alhamdulillah di ucapan, jadi tadaburi ini ucapan yang akan diucapkan oleh penghuni surga. Penghuni surga itu mengucapkan alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum, habis apa? Anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan penghuni surga alhamdulillah. Saat kita alhamdulillah rabbil alamin, semoga ucapan itu yang kita ulang-ulang bisa kita ulang nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Itu ucapan penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah Subhanahu hadana li hada, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapat hidayah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami. Nah, di sini poin tadaburnya, mengamalkannya. Kalau tadi basmalah, mengamalkannya, ucapkanlah basmalah sebelum apa? Melakukan kegiatan. Ketika menyembelih, ucapkan basmalah. Ketika makan, basmalah. Minum, basmalah. Berhubungan suami istri, basmalah, gitu kan. Kemudian ketika keluar rumah, basmalah. Nah, kalau yang ini, ucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak ucapan alhamdulillah. Kita ketika tabungan kita banyak, kita senang. Nah, ucapan alhamdulillah itu walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah tamlaul mizan itu bisa memberatkan timbangan. Bangun tidur ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah makan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Ketika pakai baju, ucapkan alhamdulillah. Banyak hal-hal, jadilah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengucapkan hamdalah
Jadi jadilah kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah itu adalah syukur kepada Allah. Bersyukur terus sama Allah. Kalau kita merenung, ya, ketika kita baca Al-Fatihah merenung, banyak banget nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik banget Allah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, itu Rabb semesta alam. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb itu adalah Al-Khaliq. Kata-kata Rabb adalah pencipta, pemilik, pengatur. Allah yang mengatur kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita. Rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Semua tenggelam dengan apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua al-alamin, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang tidak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadaburnya di sini, tadabur amalnya banyak-banyak alhamdulillah, dan Rasulullah SAW selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah, gimana? Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika tidak mendapatkan apa? Ketika dapat hadiah misalkan tadi kan, dapat hadiah ini, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika enggak dapat hadiah, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah ala kulli halin, dalam segala kondisi. Jadi Allah itu dipuji fil ula wal akhirah. Allah dipuji di dunia juga di akhirat. Allah dipuji di langit dan di bumi. Jadi semua perbuatan Allah, af'aluhu, itu hamdun. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terpuji semuanya. Makanya limada sumya Muhammadan, kenapa Nabi Muhammad dikatakan Muhammad? Li'azimi hamdi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi banyak memuji Allah. Nabi itu banyak alhamdulillah. Nabi itu banyak alhamdulillah. Kalau pengen kita bahagia, banyak-banyak alhamdulillah. Meskipun pada perkara-perkara yang kecil, banyak-banyak alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauluhu hamdun, ucapannya adalah pujian. Kemudian sukutu hamdun, ketika beliau diam itu pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa harakatu hamdun, kemudian gerakan Rasulullah SAW hamdun adalah pujian. Sampai tidurnya Nabi adalah memuji Allah. Bahkan nanti sampai di akhirat Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan izin mandat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini umum untuk semua, yang mukmin maupun yang kafir dikasih Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dikasih kenikmatan. Sementara Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman. Jadi kalau kita tadabburi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya dari kata-kata rahim, sebenarnya dari kata rahim. Kita dulu pernah dalam perut ibu kita. Kita pernah dalam perut ibu kita dan kita tidak sadar. Ibu kita baik banget sama kita, tapi kita nggak sadar. Ngasih makan, ibu kita makan ini pun hati-hati dijaga. Mungkin tidak yang pedas-pedas gitu kan. Ketika kita dalam perut ibu kita dijaga, tapi kita nggak ingat, kita nggak sadar. Lalu kita agak besar di perut ibu kita, kita tendang perut ibu kita. Sakit sebenarnya itu kan, tapi ibu kita senang. Alhamdulillah bayinya sehat. Alhamdulillah bayinya sehat, ditendang-tendang, tapi alhamdulillah bayinya sehat. Tetap dikasih makanan yang terbaik, gitu kan? Makanan yang terbaik. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sadar, setiap hari, setiap waktu Allah memberikan nikmat kepada kita. Bahkan ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah lebih ekstrim lagi daripada ibu kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi daripada ibu kita. Jauh sekali. Allah tuh sayang banget. Maka di situ ihsanakumullah, dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu melahirkan yang namanya adalah ar-raja al-mahabbah. Menghadirkan al-mahabbah itu cinta kepada Allah, menghadirkan ar-raja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat sunnah, coba tadabur. Sambil bacanya sambil tadabur gitu. Ya, sambil tadabur. Nangis sebenarnya kita. Nangis kita. Nangis. Banyak banget kenikmatan Allah tuh, banyak banget, baik banget Allah tuh.
Kitanya malah aduh kadang nggak benar syukur kita, ya nggak benar syukur kita. Baik banget Allah. Habis itu ihsanakumullah, dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tidak cukup di situ saja. Tidak cukup menghadirkan cinta, menghadirkan harap ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini aja membuat orang meremehkan nanti. Santai aja. Allah tuh Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, santai aja, gitu kan? Ayo enggak serius ya. Bikin dosa, bikin maksiat, bikin kesalahan, santai aja. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti diampuni juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya apa? Maliki Yaumiddin. Biar seimbang. Maliki Yaumiddin, yaitu yang memiliki atau yang merajai hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Biar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, biar seimbang. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti ada hari terbesar. Hari yang paling besar adalah Yaumuddin. Rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini masih ada raja-raja. Di dunia masih ada raja-raja yang bisa menguasai, meskipun ada raja sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat, orang yang punya kuasa ketika di dunia punya pasukan, punya follower yang banyak, punya kekayaan kekuasaan yang banyak, udah nggak punya lagi di sana. Sehelai baju pun nggak punya. Sehelai baju pun nggak punya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai rajanya hari pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampai ke sana, Maliki Yaumiddin. Kita ulang-ulang terus setiap hari 17 kali biar kita ingat akhirat. Biar kita ingat kampung akhirat. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita ini enak aja menikmati umur gitu kan. Ditanya nanti itu umur. Ditanya. Hutang kayak hutang. Yaumuddin itu katanya ada mengartikan itu hutang. Yaumuddin itu hari hutang, bayar hutang. Makanya enak pas bayarnya nanti bayar-bayar. Umur kita ditanya oleh Subhanahu wa taala, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah. Umur dipakai apa aja umur itu. Wa an syababihi fima ablah. Masa muda dipakai apa saja. Wa an malihi, harta ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat, ke mana didistribusikan. Wa an ilmihi fima fa'al, fima amila, asas ilmunya sudah diamalkan atau belum. Ditanya kita nih sama Allah. Jangankan yang gede-gede, air jernih, air dingin yang kita minum, air yang segar yang kita minum, ditanya sama Allah. Air yang kita minum ditanya sama Allah. Apalagi yang besar-besar. Amanah mata, ada amanah telinga, amanah badan kita, amanah istri kita, amanah anak kita, tanggung jawab kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingat dengan Maliki Yaumiddin akan melahirkan rasa takut. Dan itu kita ulang-ulang terus setiap hari, Maliki Yaumiddin. Kalau kita ihlasanakumullah, ya, kalau kita ingat artinya, akhirnya kita hati-hati, ada hari pembalasan, dibalas. Kita nggak bisa mengelak ihlasanakumullah. Hari ini fisik kita milik kita, kulit kita milik kita, tapi dia, kulit kita sedang merekam. Kulit kita sedang merekam semua perbuatan kita, direkam oleh kulit kita sendiri. Entah berapa giga ini, entah berapa tera ini, ada memorinya kulit kita itu. Mulut nanti dikunci, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Sementara apa? Kulit akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai. Kata kulit, Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kami ini bisa berbicara. Ihlasanakumullah. Itu muji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Habis itu apa? Setelahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dari basmalah sampai maliki yaumiddin, ini jauh nih. Allahnya jauh. Menggunakan kata ganti ketiga. Menggunakan kata ganti ketiga. Tapi di situ
Maliki yaumid habis apa? Iyyaka na'budu, habis apa? Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menggunakan apa? Langsung di depan kita, dekat. Kadang kita itu untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu pakai proses. Dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pakai proses untuk biar sampai dekat dengan Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tergantung ketajaman hati. Ketika sudah dekat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita merasakan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, habis itu kita ikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar itu ikrar kita setiap hari. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in kami minta tolong. Jadi kalimatnya bukan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada Dia kami menyembah, hanya kepada Dia kami minta tolong, tapi iyyaka, hanya kepada Engkau dekat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kita daftar nih menjadi hamba sahanya Allah Subhanahu wa taala, mendaftarkan diri. Malu sebenarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, tapi kadang kita enggak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang hidup kita jauh dari Allah, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ikrarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah di situ hanya kepada Engkau kami minta tolong, di situ enggak disebutin minta tolong dari apa. Sengaja enggak disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan kita itu banyak berubah-ubah. Masalah kita juga banyak berubah-ubah. Jadi minta tolongnya ke Allah dalam hati misalkan ya. Misalkan kita nih dari apa? Dari habis subuh ke zuhur mungkin ya. Mungkin melihat ada anak kita bandel, misalkan. Anak kita bandel nih ngerokok misalkan. Waliyadzubillah ya. Ada anaknya bandel lah misalkan. Akhirnya membuat kecamuk di hati, di jiwa gitu, terpikir gitu kan. Bawa tuh ketika sholat, ketika Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meskipun jangan disebutin kan. Anak saya bandel, iyyaka nasta'in gitu kan. Anak saya bandel banget nih gitu. Enggak perlu disebut, dalam hati saja kita minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong tuh. Dari rentang zuhur, misalkan dari rentang zuhur ke asar. Ternyata pasangan kita nih bikin masalah nih kan. Suaminya atau istrinya bikin masalah nih kan. Jadi beban misalkan ya. Minta tolong sama Allah ketika sholat asar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Perbaiki istri hamba ya Allah, perbaiki suami hamba ya Allah. Tapi nggak usah disebutin itu kan, dalam hati aja. Apalagi mungkin dalam sholat sunnah, boleh kita ulang-ulang dalam sholat sunnah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah, hanya kepada Engkau apa? Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kemudian dari maghrib ke isya misalkan, tetangga bikin masalah nih kan. Atau karyawannya atau atasannya kan. Minta tolong sama Allah. Adukan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya minta tolong sama Allah intinya. Ya, yang sadaqallah. Berikutnya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita udah dekat sama Allah nih, udah dekat banget sama Allah, kita harus minta sesuatu yang besar. Kalau kita nggak minta permintaan ini, semua kesuksesan kita tidak ada artinya, tidak ada gunanya sama sekali. Kekayaan nggak ada artinya kalau kita nggak minta ini. Kedudukan nggak ada artinya kalau kita nggak minta ini. Kalau minta ini dikasih tahu sama Allah. Allah ngasih tahu karena betapa mahalnya, betapa istimewanya, betapa pentingnya permintaan ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, tunjukilah kami siratal mustaqim. Ada yang mengatakan ihdina itu ada ihdina ila sama ihdina sirat. Kalau ihdina ila itu hanya sebagai ilmu pengetahuan. Misalkan
Ada orang nih mau ke air mole, nggak tahu nih dari langit